Halo semuanya, selamat datang di ruang kelas kami yang akan membahas beberapa hal tentang public speaking. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah hadir pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Krisna, dan di episode ini kita akan membahas secara mendalam tentang pentingnya public speaking, cara mempersiapkan diri, teknik-teknik efektif, hingga bagaimana menangani pertanyaan dan interaksi dengan audiens. Untuk membuat diskusi ini lebih menarik dan informatif, saya telah mengundang seorang pemateri yang ahli di bidang public speaking. Mari kita sambut Bapak Ahmad. Selamat datang, Bapak Ahmad. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk bergabung dengan kami hari ini. Bisakah Anda memperkenalkan diri dan berbagi sedikit tentang latar belakang Anda di bidang public speaking? Terima kasih sudah mengundang saya, Mas Krisna. Halo semua, nama saya Ahmad. Saya alumni Sekolah Tinggi Agama Islam di daerah Adani. Sebenarnya saya juga masih belajar tentang public speaking. Sangat senang bisa berbagi pengalaman dan tips saya dengan kalian hari ini. Semoga pembahasan kita kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, langsung saja untuk memulai pembicaraan kita pada pagi hari ini. Bisakah Anda jelaskan apa itu public speaking dan mengapa menurut Anda public speaking itu penting? Oh ya, tentu saja. Public speaking adalah seni menyampaikan pesan secara lisan di depan audiens. Ini bisa dalam bentuk berupa pidato, ya, presentasi ataupun sama. Nah, public speaking ini penting karena membantu kita menyampaikan ide dan informasi dengan jelas dan persuasif. Dalam konteks profesional, ini bisa meningkatkan karir kita dan meningkatkan karir kita. Karena kemampuan berkomunikasi yang baik sangat dihargai. Secara pribadi, public speaking ini dapat meningkatkan kepercayaan diri dan membantu kita menjadi lebih efektif dalam interaksi dengan orang lain. Kira-kira nih, apa saja persiapan yang perlu dilakukan sebelum berbicara di depan umum? Persiapan adalah kunci utama dalam public speaking. Ya, jadi perlu ada persiapan. Nah, apa saja persiapannya? Pertama, kita harus memahami topik yang akan kita bahas. Lakukan riset mendalam dan pastikan kita benar-benar menguasai materi yang akan kita sampaikan. Yang kedua, buatlah outline atau kerangka pembicaraan yang mencakup pembukaan, isi, dan penutup. Dan yang ketiga adalah latihan. Nah, latihan ini adalah hal yang sangat penting. Latihan pidato atau presentasi kita beberapa kali, baik di depan cermin, merekam diri sendiri, atau berbicara di depan teman. Yang terakhir, persiapkan mental kita. Mengatasi rasa gugup bisa dilakukan dengan teknik pernapasan dalam, visualisasi, dan stretching ringan sebelum tampil. Lalu, bagaimana dengan teknik-teknik public speaking? Adakah teknik public speaking yang efektif? Dan apa saja yang bisa kita lakukan untuk menjadi pembicara yang baik? Oke, jadi ada beberapa teknik yang bisa membantu kita menjadi pembicara yang lebih efektif. Yang pertama, itu ada bahasa tubuh. Pastikan kita berdiri dengan tegak, ya, melakukan kontak mata dengan audiens, dan menggunakan gerakan tangan yang alami. Kedua, ada vokal dan intonasi. Nah, gunakan variasi intonasi untuk menjaga perhatian audiens dan pastikan kita berbicara dengan jelas dan cukup keras. Kemudian yang ketiga itu adalah menghubungkan dengan audiens. Itu bisa berupa menceritakan kisah pribadi, menggunakan humor, atau bertanya kepada audiens, bisa membantu kita menghubungkan diri dengan mereka. Kemudian ada mengelola waktu. Nah, ini yang tadi, jangan terlalu cepat atau terlalu lambat, dan pastikan kita sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Karena sebagai pembicara perlu tahu berapa banyak waktu yang kita dapatkan agar kita bisa memaksimalkan
materi yang akan disampaikan di sini. Kira-kira bagaimana cara menangani pertanyaan dan interaksi dengan audiens? Oke, jadi ketika kita menghadapi pertanyaan, tetaplah tenang dan jangan langsung menjawab. Jika kita tidak tahu, ya, atau tidak yakin, jangan langsung jawab. Ambil sedikit waktu untuk berpikir sebelum menjawab. Jika kita benar-benar tidak tahu jawabannya, jujurlah dan katakan akan mencari tahu lebih lanjut. Nah, mengelola interaksi dengan audiens bisa dilakukan dengan merespon dengan sopan, mengakui kontribusi mereka, dan menjaga suasana tetap positif. Ini akan membantu audiens merasa dihargai dan lebih terlibat. Jika kita menghadapi kritik atau komentar negatif, jangan defensif, ya, jangan defensif. Dengarkan dengan baik, berikan respon yang sopan, dan jika perlu tanggapi dengan fakta atau pandangan yang lebih jelas. Oke Pak, terakhir, bagaimana cara menyimpulkan dan menutup pidato? Sebelum menutup, pastikan kita merangkum poin-poin utama yang telah disampaikan. Ini akan membantu audiens mengingat pesan penting dari pidato atau presentasi kita. Berikan call to action, ya, atau ajakan untuk bertindak. Ini bisa berupa mengajak audiens untuk melakukan sesuatu, merenungkan sesuatu, atau menghubungi kita untuk informasi lebih lanjut. Tutup juga dengan pesan positif, bisa dengan kutipan inspiratif, cerita singkat, ataupun ucapan terima kasih. Pastikan kita meninggalkan pesan yang baik kepada audiens. Oke, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Kami sudah menerima pertanyaan dari pendengar kita yang ada di sini. Nah, pertanyaan ini datang dari seorang mahasiswi. Silakan, apa yang ada ditanyakan? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putri Setia. Saya ingin bertanya tentang bagaimana cara mengatasi rasa takut berbicara di depan umum. Saya selalu merasa gugup dan cemas ketika harus tampil. Apa tips yang bisa Anda berikan? Terima kasih untuk pertanyaannya, Putri Sintia. Ya, rasa takut berbicara di depan umum ini adalah hal yang sangat umum, ya, sering terjadi, terutama bagi teman-teman semua sebagai mahasiswa dan sebagai pemateri, sebagai presentator, sebagai pembawa acara. Ini sangat-sangat sering terjadi. Rasa takut ini, rasa gugup itu sering banget terjadi. Nah, bagaimana tipsnya untuk membantu mengatasi rasa gugup tadi? Ya, pertama itu adalah yang teratur. Semakin sering Anda berlatih, semakin terbiasa Anda berbicara di depan umum. Yang kedua ada visualisasi. Bayangkan diri Anda ini sukses saat berbicara di depan audiens. Ini bisa membantu meningkatkan kepercayaan diri. Yang ketiga ada teknik pernapasan. Lakukan pernapasan dalam untuk menenangkan diri sebelum tampil. Kemudian ada fokus pada pesan, ya. Jadi alihkan fokus dari diri kita ini ke pesan yang ingin disampaikan. Kemudian ada mulai dengan audiens kecil. Nah, jadi bisa dengan melatih berbicara di depan kelompok kecil, seperti kelompok belajar, di depan teman kita dan sebagainya, sebelum kita tampil di depan audiens yang lebih besar. Yang keenam, dan terakhir, ada persiapan yang matang. Ini sudah dibahas sebelumnya bahwa persiapan itu penting. Semakin Anda menguasai materi, semakin percaya diri Anda akan sangat tinggi. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak Pak Ahmad atas waktu dan informasi yang telah Anda bagikan hari ini. Saya yakin pendengar kita mendapatkan banyak manfaat dari diskusi ini. Sebelum kita mengakhiri, ada pesan terakhir yang ingin Anda sampaikan kepada pendengar kita. Silakan.
Terima kasih juga Mas Krisna. Dan saya ingin mengingatkan semua pendengar bahwa public speaking adalah keterampilan yang bisa dipelajari dan ditingkatkan dengan cara latihan. Jangan takut untuk mencoba dan teruslah berlatih. Semoga sukses untuk semua. Itulah pembahasan mendalam kita tentang public speaking. Terima kasih telah mendengarkan ruang kelas kali ini. Jika Anda memiliki pertanyaan atau ingin berbagi pengalaman Anda tentang public speaking dan lainnya, jangan ragu untuk menghubungi kami melalui media sosial atau email. Sampai jumpa di episode berikutnya.